pasti insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan kucurkan rahmat dan karunia-Nya. Kenapa tidak? Karena di dalam satu majlis berkumpulnya orang, kemudian membaca Al-Qur'an, juga membaca ya salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kita menyebut para ulama, para aulia Allah Subhanahu wa taala, para salihin. Insyaallah kata Sufyan bin Uyainah, "Inda dzikris salihin tanzilur rahmat." Nah, alhamdulillah di siang hari ini, siang yang sangat luar biasa. Begitu banyak, begitu antusias masyarakat ya ikut memeriahkan, ikut ya serta di dalam pelaksanaan ya acara pada hari ini, yang insya Allah semuanya itu akan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita sekarang berada di bulan Rajab, yang mana kata para ulama bulan Rajab ini merupakan Syahrul Asab. Syahrul Asab bermakna bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita ganjaran apabila kita melaksanakan hal-hal yang kiranya ya menjadi ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya taat. Yang mana Syahrul Asab kalau ujar orang Banjar itu bulan katam ya. Karena apa? Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran barang siapa yang memperbuat kebaikan, barang siapa yang membuat ketaatan, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Nah, begitu juga di bulan ini adalah bulan yang sangat dihormati, bulan yang sangat sakral. Karena apa? Karena di bulan ini ya Allah Subhanahu wa taala melarang apapun bentuk daripada pelanggaran. Yang mana pada dulunya ya walaupun jihad fi sabilillah ini merupakan salah satu daripada bentuk amalan li'ila'i kalimatillah, namun di bulan Ashhurul Hurum ini tidak dibenarkan. Karena itulah ya barang siapa yang memperbuat perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, yang sifatnya maksiat, maka demikian Allah juga akan lipat gandakan dosanya. Karena itulah bulan ini adalah bulan yang masya Allah Allah Subhanahu wa taala ya berikan kesempatan kepada kita untuk kita berbuat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu apabila masuk bulan Rajab, Nabi kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, alhamdulillah. Kemudian di bulan ini juga kita ya mengenang kembali peristiwa yang amat sangat luar biasa, yang mana peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini diawali dengan subhana, karena kalimat subhan ini merupakan alamun litasbih wa asluhu litanzih. Ini adalah ya isim alam yang kita gunakan untuk bertasbih. Ya seperti ya Uthman itu isim alam lirrajul. Nah, ini isim alam litasbih, ini kalimatnya adalah subhana. Dan apabila ayat yang diawali dengan subhana, maka khabar ataupun cerita setelahnya ini merupakan cerita yang sangat luar biasa. Karena itulah Allah abadikan dengan firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah,
Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada segala aib, daripada segala sifat kekurangan. Munfaridun bil khalqi wat tadbir, jalla 'anis syabihi wan nazir, hayyun muridun qadirun 'allamu, lahul baqa was sam'u wal kalamu, kalamuhu kawasfihil qadim, lam yuhdithil masmu'a lil karim. Ini Allah Subhanahu wa taala mengisrokan, ya. Arti isra memperjalankan. Asra yusri, sara yasri. Ini para ulama-ulama ahlul lughah ya mengatakan bahwa ini makna adalah berjalan pada waktu malam. Nah, namun juga ada ulama yang mengatakan maknanya berjalan pada waktu siang. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mempertegas bahwa perjalanan yang Allah isrokan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada malam adanya. Sebagaimana sambungan ayatnya, Laila. Nah, ini dibawa dengan penegasan. Ini memberikan faedah takkid bahwa memang kejadian Allah mengisrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada waktu malam. Kemudian bi'abdihi. Bi'abdihi ini adalah ya mutaaddi dengan huruf jar, ya. Bi'abdihi, dengan hambanya, yang mana sepakat para ulama ahlul mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bi'abdih di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Subhanahu wa taala memakaikan kalimat bi'abdihi, bukan bi rasulihi, juga bukan bi nabiyhi. Allah tidak menyebutkan status sosial Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah pakaikan dengan kalimat bi'abdihi. Karena apa? Hadza ikraman li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kemuliaan, penghargaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalimat abdun beridhofat kepada dhamir, yang mana dhamirnya kepada Allah, ya, raji' ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ilmu ya ini disebut dengan idhafat, faidahnya litasyrif. Karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang hamba yang sangat Allah Subhanahu wa taala muliakan. Masya Allah, ini luar biasa. Beruntung kita mempunyai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ya Allah mengisrakan Nabi kita Muhammad. Kejadian-kejadian yang ada pada waktu diisrakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak diberikan kepada para anbiya dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kalimat bi'abdihi, ini merupakan satu ya kata yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena martabat ataupun kedudukan, kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah, ini adalah ya magam ubudiyah. Magam ubudiyah merupakan magam yang tertinggi di sisi Allah. Karena itulah Nabi kita Muhammad seorang yang sangat sempurna ubudiyahnya kepada Allah subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ayat ini dipertegas dengan zorob, dipakaikan dengan Laila, yang mana Laila ini kalimatnya nakirah, kalimat nakirah yang mana memberikan makna bahwa Allah mengisrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Pada waktu malam artinya tadullu ala al-waqt gasir. Ini waktunya sangat singkat, tidak sepenuh malam. Karena itulah faedah daripada kalimat nakirah Laila tadi. Ya. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi kita Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, terus langsung ila sidratil muntaha. Yang mana ya cerita daripada Isra dan Mi'raj ini ya sudah
familiar bagi kita semua. Artinya kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian orang ada yang bertanya, kenapa jadi mesti harus transit dulu ke Masjidil Aqsa, tidak langsung ke Sidratul Muntaha? Nah, ini faedahnya supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyinggahi tempat hijrahnya para anbiya, para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu buq'ah daripada buq'ah Masjidil Aqsa, buq'ah yang sangat bersejarah, ardun muqaddasah, yang mana sampai hari ini kita tahu bahwa ardun muqaddasah Masjidil Aqsa ini masih diperebutkan oleh orang-orang yang berkepentingan di sana, termasuk kita kaum muslimin. Karena apa? Karena di situ para anbiya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beribadah, dan di situ tempat ma'badnya para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di situ tempat dilahirkannya Nabi Allah Isa alaihissalam, ya, begitu juga Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat kembali tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini erat kaitannya dengan perintah salat. Karena Nabi kita Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat sebanyak 50 kali di dalam sehari semalam. Bayangkan kalau terjadi itu 50 kali sehari, bagaimana kita melaksanakannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketemu Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi Allah Musa ya bertanya kepada Nabi kita Muhammad, "Ya Muhammad, bima umirta?" Kemudian Nabi kita menjawab, "Umirtu bi khamsina salatan kulla yaum." "Ya Muhammad, irja' ila rabbik was'alhu takhfif li ummatik. Fa inni qad jarrabtu an-nasa qablaka wa 'alajtu bani Israila ashaddal mu'alajah. Farji' ila rabbik was'alhu takhfif li ummatik." Wahai Muhammad, engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau minta keringanan, karena aku sudah mencoba orang-orang Bani Israel yang mana badannya keker, kuat-kuat, ganal-ganal, ya kah? Ya takada kawajua, apalagi umat ikam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keringanan. Kemudian ya diberikan perintah 10, sampai beberapa kali Nabi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala 10 faraja'tu wa umirtu bi 10 salawat. Kemudian sampai 3 kali, 10 kali, yang terakhir kemudian Nabi kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat 5 kali di dalam sehari semalaman. Itu pun Nabi Allah Musa menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus minta keringanan kepada Allah. Akan tetapi kata Nabi Muhammad, "Sa'altu Rabbi attastahiyaitu." Aku meminta keringanan terus kepada Allah sampai-sampai aku malu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walakin arda wa usallim." Akan tetapi kata Nabi Muhammad, aku ridha, aku terima perintah 5 waktu ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kemudian setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita ya pada waktu Nabi kita berada antara di bawah mizab fil hijr, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Lamma kadzabani Quraisyun kuntu fil hijri." Ya. Pada waktu Nabi kita menghabarkan bahwa kejadian yang ia alami, kemudian orang-orang Quraisy ini mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Lamma kadzabani Quraisyun kuntu fil hijri." Aku berada, kata Nabi Muhammad, itu di Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail adalah bagian daripada Ka'bah, tepatnya berada di bawah mizab, ya, apa jerurang pancuran emas. Nah, di situ terjadinya ya orang-orang Quraisy itu mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mempercayai, ya, bagaimanapun juga
kalau kita memakai akal sehat tentu tidak mungkin hal itu dapat terjadi, karena ini semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qudratuhu likulli maqdurin ju'il wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil, mumparidun bil khalqi wat tadbir, jalla 'anis syabihi wan nazir. Inilah Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa. Karena itulah ayat tersebut, ya, terakhir ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan kekuasaannya kepada makhluk semua. Linuriyahu bin ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kemudian setelah para kaum kafir Quraisy ini tidak mempercayai dengan apa yang telah dihabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mempercayai tersebut bukan berarti menolak secara mentah-mentah, namun mereka juga pengen tahu, menguji sampai di mana kebenarannya, ya, apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya tentang sifat daripada Masjidil Aqsa. Oh, ujar siapa ngarannya? Ujar orang Quraisy yang dimotori oleh, ya, Mut'im bin Adi. Ya, di dalam kitab Bukhari disebutkan Mut'im bin Adi. Ya, apa katanya? Kalau engkau benar-benar, ya, ke Masjidil Aqsa tadi malam, maka aku hendak betakun lawan ikam. Berapa gerangan pintu yang ada di Masjidil Aqsa? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini kita kalau datang ke sini ulun kadang perhatikan berapa buting pintu majelis ta'lim kita ini, masjid kita, ya kah? Nah, yang ditanyakan adalah sifat daripada Masjidil Aqsa itu sendiri. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama di dalam beberapa syarah hadis, Nabi kita sempat kebingungan. Apa setelah itu? Fajalallahu li baital maqdisi, maka Allah mentajallikan kepadaku, kata Nabi Muhammad, itu Baitul Maqdis. Nah, ini kila ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad setelah ditanya oleh para kaum Quraisy, Nabi kita dibawa kembali ke Masjidil Aqsa. Nah, dilihati Nabi kita, oh, ini pintunya sekian, ini sekian. Ada bi qudratillahi taala. Nah, kemudian juga ada ulama yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa-nya yang dibawa di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu mungkin, semuanya itu, ya, bi qudratillahi taala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, kemudian, ya, setelah itu fajallallahu li baital maqdisi fatofiktu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku kabarkan apa yang ditanya, semua aku jawab, ya. Nah, semua dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku, kata Nabi Muhammad, melihat apa adanya itu. Nah, pada orang nang diandak di hadapan, napa nak ditakuni lagi? Lawang tinggal menghitungi aja lagi, 1 2 3 4, bingung pulang orang Quraisy. Apa inilah? Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan bahwa beliau melihat satu rubqah, rombongan orang berontak. Kesemuanya itu diceritakan benar adanya. Orangnya berapa ikung, ontanya berapa ikung, apa yang dibawanya, semua aja Nabi aku terdapat itu berataan. Nah, kayak apalagi orang hendak mengelak, hendak mendustakan. Tapi mereka nangarannya orang kada beriman lah, nangarannya orang kada beriman, kada kawai, kacamatanya sudah hirang, biar hari sing tarangan tetap penglihatannya hirang juga. Kalau dia apa-apa, pang, iyalah. Tergantung kacamatanya, ya lah. Nah, kemudian orang-orang Quraisy tadi, ya, terakhir hendak minta pendapat lawan siapa? Hendak minta pendapat lawan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada waktu itu adalah pemuka, orang yang disegani di dalam Quraisy. Kemudian mereka datang, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang apa yang telah dihabarkan oleh Muhammad? Ya, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Mereka menceritakan ini itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, kalau itu memang dari Muhammad,
lebih daripada itu aku percaya, apalagi cuman itu benar aja. Karena Muhammad orang yang tidak pernah berdusta, Muhammad orang yang terjaga daripada segala dusta, Muhammad benar apa adanya, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian malah bingung lagi orang Quraisy, bingung pulang. Wah, jadi wadah Sayyidina Abu Bakar ya mintu juga, kebingungan inya. Nah, sebahagian daripada mereka ada yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pada hari ini kita memperingati haul daripada guru kita, ya Syekhuna Murabbi Ruhina, ya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Maka kalau kita ceritakan dari beliau dilahirkan sampai beliau wafat kembali, ini kada cukup waktunya sebulan. Jadi kita ringkas saja, ya kah? Nah, kita ringkas saja sebagaimana yang pian-pian ketahui, dan ulun bercerita ini apa adanya nang ulun tahu. Dan ulun kada mau nang mendengar jar urang, kada. Ulun nang bekesah lawan pian apa nang ulun alami, apa nang ulun ketahui aja. Ya, Sidin bercerita lawan ulun, pernah ulun mendengar cerita dari Sidin pada waktu Sidin dilahirkan di